Ada satu rancangan undang-undang atau RUU yang sering dibilang senjata pamungkas untuk melawan korupsi. Tapi nyatanya kawan inilah sudah belasan tahun RUU ini cuma jadi bahasan di atas kertas aja. Apakah itu? Yap, bener banget. Inilah RUU perampasan aset. Dengan RUU ini negara bisa menyita aset-aset yang diduga dari hasil korupsi tanpa perlu menunggu vonis pidana. Mantep nggak tuh? RUU ini cocok banget nih buat kasus koruptor yang keburu meninggal, kabur, atau yang asetnya disamarkan atas nama orang lain. Tapi sayangnya RUU ini ternyata sudah mangkrak sejak 2011 lalu. Ternyata yang mangkrak itu nggak cuma bangunan ya kawan inilah. Udah lama banget loh ini. Padahal Presiden ke-7 Joko Widodo ini sudah mengusulkan dari era pertama dia menjabat. Dan kini di 2025 Presiden Prabowo Subianto muncul sebagai sosok yang menggebu-gebu untuk mendukung RUU ini. Ketika berpidato di hadapan para buruh pada Mei Day lalu di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ingat kan pasti kawan inilah? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK secara terbuka mendukung RUU ini untuk segera dibahas. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ini mengatakan hukum yang ada saat ini belum cukup kuat untuk mengembalikan kerugian negara secara maksimal. Tapi sayangnya nih kawan inilah di pihak DPR terutama Badan Legislasi atau Balek masih belum ada tanda-tanda untuk membahas RUU ini. Ketua Balek DPR RI, Rob Hasan ini mengatakan masih menunggu instruksi pemerintah untuk harmonisasi. Gimana ya? Kan udah instruksi dari Presiden, mau nunggu apa lagi nih Pak Bob? Sementara Bob Hasan juga menjelaskan nih, harmonisasi ini tentunya diperlukan agar nggak ada friksi terhadap UU itu sendiri. Padahal seperti yang saya sudah bilang di awal ya, RUU perampasan aset ini sudah diajukan dari era Pak Jokowi dulu loh. Masih alot aja ini negosiasinya ya Pak. Kita flashback sedikit ya kawan inilah. RUU perampasan aset ini pertama kali dicetuskan sejak tahun 2011. Artinya sudah 13 tahun lebih nih dari 3 periode DPR loh. Tapi ya masih juga belum disahkan. Ya masalah alasan banyak lah ya alasan-alasannya. Ada yang bilang tunggu konsolidasi fraksi, nunggu payung hukum lain direvisi, sampai sekarang nih nunggu komando dari pemerintah katanya. Ini komando yang dimaksud tuh siapa sih? Para ketua umum partai kalian masing-masing. Ini udah bukan soal teknis lagi loh, tapi masalah kemauan politik. Gak sedikit yang pesimis mengenai RUU perampasan aset ini kawan inilah. Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Mula Warman, Herdiansah Hamzah alias Castro menegaskan RUU ini adalah pisau tajam yang bisa mengancam politisi sendiri. Ya, mengingat pelaku tindak pidana korupsi terbanyak kan berasal dari lembaga eksekutif dan legislatif. Ya jelas lah akan banyak yang was-was. Jadi ragu kan, DPR berani nggak nih mengesahkan RUU ini? Walaupun presidennya sudah mulai menyetujui. Terus kalau ada pertanyaan, apa dong yang bisa membuat RUU ini segera disahkan? Jawabannya adalah tekanan publik. Yes, kita, rakyat Indonesia. Kalau masyarakat terus mengawasi dan menekan wakil rakyat di Senayan sana, bukan nggak mungkin RUU perampasan aset ini bisa lolos tahun ini juga. Amin. Ingat ya, uang yang mereka korupsi itu uang kita. Saya Dila Hantika, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di jurnalistik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.